Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua ya. Jasmani rohani dilancarkan segala urusan dan aktivitas kita semua, diberkahi segalanya. Amin ya rabbal alamin. Kita sama-sama belajar teman-teman ya. Jadi saya juga belajar bareng-bareng sama teman-teman melalui media ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Oke, kita cari info. Yang pertama, ini saya dapat info dari dep.py network. Nah, ini buat bahan sharing saja sebetulnya. Ini bagus ya. Jadi di sini katanya mengapa Pi memiliki nilai sangat tinggi. Ada alasannya. Kenapa kok bisa koin Pi itu bisa diasumsikan memiliki nilai tinggi. Alasannya kenapa? Yang pertama, teknologi luar biasa, keamanan sangat tinggi, betul. Nah, jadi teknologi yang digunakan walaupun bidangnya sama, bidang blockchain gitu kan. Nah, tetapi kan beda. Artinya gini loh, motor apa namanya Supra atau motor, anggaplah motor Beat dengan Vario kan beda, tapi sama-sama Honda kan gitu ya. Harganya beda, kecepatannya juga beda gitu. Nah, jadi teknologi luar biasa, keamanan sangat tinggi. Nah, menyangkut dengan keamanan memang yang saya tahu sangat berlapis. Yang kedua, pengiriman uang global sangat cepat, speed ya, seperti video saya kemarin bahwa menjelaskan teman-teman bisa memperbandingkan lah, artinya begitu. Memperbandingkan praktek langsung sendiri, transaksi yang A, B, C, dan transaksi Picoin. Silakan pakai alat pengukur, misalkan kecepatannya seperti apa, itu bisa. Nah, ini kalau untuk poin 2 ini kita bisa langsung praktekkan sendiri dan kita bisa rasakan sendiri. Yang ketiga, biaya transaksi rendah. Ya, jadi walaupun untuk saat ini memang saya katakan ya, selalu core team juga menyampaikan bahwa Picoin itu masih nol. Ya, ya lah bang, ngapain sih ditambang, diperjuangin? Abang sendiri kan bilang masih nol. Nol di sini, nol bahasa, nol kata, ya artinya di market nol. Tetapi secara fundamental sudah tidak nol lagi. Secara trade base-nya sudah tidak nol lagi gitu loh. Ada value tetapi tidak untuk diumumkan saat ini, nanti gitu loh. Jadi kalau kita harus memahami lah, artinya jangan letterlock mengartikan atau mengasumsikan dengan bahasa yang keluar. Nah, tetapi di belakang itu penyampaian bahasa misalkan nol, tapi kan artinya nggak mungkin nggak ada persiapan untuk mempersiapkan bagaimana membentuk sebuah value gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya yang keempat, tidak ada inflasi, menjadi lebih berharga seiring berjalannya waktu. Insya Allah, mudah-mudahan ya, karena memang rata-rata developer lain juga sama. Jadi yang sifatnya tokenomic ini justru meminimalisir yang namanya inflasi dan bahkan tidak ada inflasi. Ini yang banyak developer lakukan juga, tidak terpengaruh dengan hal itu. Kemudian yang kelima, Pi tidak dimanipulasi oleh kekuatan eksternal karena tidak ada. Nah, ini kalau untuk realnya kan saya juga nggak tahu teman-teman. Artinya kekuatan eksternal ini yang dulu sempat saya sampaikan bahwa ngeri saya kalau Pi Network ini ditunggangi. Nah, tetapi yang mudah-mudahan tidak ada. Sesuai dengan poin yang kelima ini, tidak dimanipulasi oleh kekuatan eksternal. Jadi nggak ada yang memanipulasi dan lain sebagainya ya, yang apa namanya mengintervensi dan sebagainya, karena Dep sendiri atau Pi Core Team sendiri mengatakan bahwa mereka ini tidak menerima intervensi dan sama sekali, baik itu dari kalangan apapun ya dan negara manapun, dia tidak menerima intervensi. Betul-betul ini dibentuk sejernih mungkin, senatural dan alami mungkin. Nah, ini luar biasa gitu. Nggak ada intervensi oleh regulasi sebuah pemerintahan atau regulasi apa, nggak ada. Jadi ini betul-betul real. Pi Network ini membentuk satu kekuatan yang tanpa adanya pengaruh atau manipulasi atau intervensi dari kekuatan eksternal. Kemudian yang keenam, tidak perlu pihak ketiga seperti bank. Ya, maybe ya, tapi kalau nanti next kita butuh apa namanya fiat kan, tetap kalau memang perbankan masih ada, ya kita masih membutuhkan. Kecuali kalau misalkan perbankan sudah tidak ada, fiat tergantikan oleh digital, it's okay, berarti nanti ada banknya digital. Yang sekarang kan sudah dipersiapkan CBDC. Nah, nanti seperti apa teknisnya itu kan belum dialami ya, artinya gitu. Jadi memang
kemungkinan besar ke depan itu tidak perlu lagi yang namanya bank pihak ketiga, karena memang untuk transaksi ini kan peer to peer, penjual dan pembeli langsung, atau misalkan penyewa dan yang menyewakan juga langsung transaksinya, jadi lebih cepat juga kan, lebih aman gitu. Kemudian yang ketujuh, komunitas besar dan mudah digunakan, memberikan manfaat bagi mayoritas orang. Jelas ya, komunitas sangat besar, mudah digunakan lah, simple, sangat simple. Teman-teman udah pada paham cara transaksi jual beli seperti apa, pakai P-Browser itu, pakai walletnya bagaimana untuk mengirim, bagaimana untuk menerima ya, atau pakai barcode ya, QR code. Kalau misalkan teman-teman mau transaksi kan sangat-sangat simpel dan mudah lah, memberikan manfaat bagi mayoritas orang, jelas ya. Kemudian yang kedelapan, nilai merek yang tinggi. Nah ini nilai merek yang tinggi ini Pi Network ini nggak bisa dianggap remeh. Kemarin juga kan dikasusin tuh yang di USA yang memakai logo Pi. Jadi Pi nggak main-main gitu, nilai merek yang tinggi ya. Kemudian yang 9, tidak ada batasan jumlah Pi yang akan ditransfer, tidak ada batasan. Artinya ya kita nambang, kita dapat sekian ya sekian, kita di lock berapa tahun, yang tidak di lock berapa tahun ya sekian ya sekian, bahkan unlimited. Artinya kalau memang kita punya banyak ya bisa diambil semua, kalau memang tidak di lock kan gitu ya. Artinya tidak ada batasan jumlah Pi untuk transfer ya. Yang ke-10 terakhir, penghematan biaya seperti percetakan, transportasi, keamanan, berangkas, dompet, berbagai biaya, waktu dan sarana transportasi. Jelas karena berhubungan dengan barang dan jasa ya. Kemudian cross payment nantinya, cross border, jadi memang targetnya ke sana ya, semuanya ke sana. Kemarin ada teman-teman yang mengatakan, yang bertanya ke saya bahwa Bang, ada kemungkinan nggak marketplace lokal ya, misalkan contoh lah, setiap negara pasti punya marketplace sendiri-sendiri. Misalkan di Indonesia ada marketplace A, yang oranye, yang hijau, yang apa gitu, marketplace gimana kira-kira, nanti ada kemungkinan nggak menggunakan Picoin? Jelas ada kemungkinan gitu loh ya, sangat jelas. Karena kenapa? Karena ketika memang ini diadopsi di seluruh dunia dan meluas, nah ini kan yang akan terus nge-up value ini, semakin banyaknya adopsi, semakin banyak adopsi, koin semakin habis ya. Terlebih ini merata ke seluruh masyarakat dunia, merata. Nah ini akan betul-betul menurut saya memiliki value yang bagus. Kemudian juga nanti tadi juga yang disampaikan di poin berapa itu, yang bank juga tidak dibutuhkan lagi karena memang di marketplace sudah ada barangnya dan kita bisa bayar pakai Picoin kan gitu. Jadi kedepannya itu sangat mungkin ya, bagi yang teman-teman yang menanyakan misalkan gimana marketplace di Indonesia, kira-kira ada kemungkinan nggak? Sangat mungkin, tidak ada yang tidak mungkin ya gitu. Bahkan nanti mungkin kalau untuk di di marketplace kita tidak hanya Picoin, menerima kripto lain juga ya, why not gitu kan. Oke, selanjutnya ini laporan khusus dari Pi Core Team katanya, update KYC. Nah ini tentang KYC teman-teman, jaringan Pi akan segera selesai ya. Nicholas berkata, jika Anda memiliki 3 nama, ini berkaitan dengan nama teman-teman. Jika Anda memiliki 3 nama di ID Anda, tetapi menggunakan 2 nama di akun Pi Anda, tidak apa-apa katanya. Banyak orang mempunyai 3 nama tetapi hanya menggunakan 2. Masalah bug kecil sedang diselesaikan untuk mengakomodasi peningkatan stellar baru. Jaringan Pi akan segera selesai dan terbuka penuh jika sudah siap. Ikuti untuk update berita lainnya. Wes, jaringan Pi akan segera selesai dan terbuka penuh. Jadi seperti yang saya sampaikan, open network ya, bukan open mainnet, open network. Oke, kita lanjut. Ini katakan halaman ini akan muncul untuk orang yang punya ID duplikat atau banyak. Nah jadi kalau misalkan ada ID atau mungkin nama yang problem, yang duplikat di akun Pi Network, ini akan ada muncul ya. Jadi seperti ini, tapi kalau yang nggak bermasalah namanya nggak muncul gitu. Jadi fix name, kalau ada fix name klik aja tombol fix name-nya, kemudian nanti dibenerin namanya. Makanya kan memang kita harus sesuai KTP aja, nggak usah neko-neko, nggak usah pengen gaya-gaya ganti apa segala macam. Kalau yang dibuat kayak KYC ya, kecuali kalau username nggak masalah, buat referral nggak masalah gitu ya teman-teman. Oke lah, mudah-mudahan nama teman-teman oke lah ya, nggak ada problem, nggak ada masalah, mudah-mudahan lancar-lancar saja. Tapi kalau yang ada masalah ketika ada seperti ini ya tinggal dibenahi saja, dibenerin aja namanya. Oke, kita lanjut. Ini informasi yang saya coba tuangkan, apa yang saya pahami, apa yang saya pelajari
tadi di jalan ya, karena memang rekod nggak memungkinkan jadi saya ketik. Nah, sekarang kita coba ulas lagi. Bank for International Settlement atau disingkat itu BIS ya, BIS ya, menerbitkan laporan yang terbarunya itu Bank Dunia hanya menyetujui 2 stablecoin untuk membayar lintas batas ya. Jadi yang disetujui sama BIS itu koinnya itu yang dijadikan stable hanya 2. Teman-teman mungkin udah tahu semua ya, yaitu XLM Stellar dan XRP dari Ripple ya. Nah, jadi Pi saat ini didukung oleh Stellar ya. Pi ini didukung oleh Stellar. Blockchain Stellar memilikinya, kita harus ingat. Nah, kita udah coba belajar bersama ya waktu yang silam. Waktu yang silam. Blockchain Stellar memiliki protokol dengan tingkat keamanan nomor 1. Nah, teman-teman kalau melihat di di berita ya, di berita beberapa media luar yang waktu Stellar itu betul-betul mendapatkan penghargaan karena menjadi blockchain yang memiliki protokol tingkat keamanan dan akurasinya lebih tinggi, yang paling tinggi. Nah, makanya kan saya tulis di sini tingkat keamanan nomor 1 di dunia, dan sudah memang itu betul ya, itu nomor 1 di dunia dan sudah diakui oleh Forum Teknologi Perbankan, di mana protokol Stellar sejak awal memiliki lisensi paten dari FBA. Dulu awal-awal saya membahas Pi Network ini, saya pernah menjelaskan SCP, Stellar Consensus Protocol. Jadi artinya protokol Stellar ini di bawah lisensi paten atau naungan FBA, Federasi Byzantium Agreement. Nah, dulu pernah saya bahas tuh khusus video tentang FBA, Federasi Byzantium Agreement tuh pernah tuh saya buat ya, tapi udah lama banget, 2 tahun yang lalu kalau nggak salah. Oke, misalkan gini nih, saya ambil pemisalan ya. Stable coin sebelumnya, misalnya contoh, ini bukan real loh, ini pemisalan saya pribadi aja. Stable coin misalkan nih sebelumnya yang kita kenal aja nih, misalkan USDT ya, dan misalkan Bitcoin ini didukung oleh USDT ya, walaupun untuk saat ini kan ya berdiri sendiri masing-masing ya. Misal ini contoh pemisalan aja, misal Bitcoin ini didukung oleh USDT, dan hingga saat ini Bitcoin itu bebas memiliki hak kenaikan mengikuti fluktuasi pasar. Mau berapa kayak dia, mau 200 juta, 300 juta, bahkan tempo hari udah 900 juta, hampir 1 M kan, itu bebas-bebas saja karena tergantung pada fluktuasi pasar, bukan stable coin. Kalau stable coin nggak bisa memiliki value setinggi itu, anjlok pun tidak bisa. Jadi karena memang dia udah stable, konstan di situ, nggak bisa ngikutin Bitcoin kayak sekarang ratusan juta, nggak bisa, itu stable coin. Nah, makanya nanti XLM dan XRP pun sama seperti itu. Kalau misalkan sudah ditetapkan stable di harga berapa, anggaplah misalkan harga $1,5 untuk XRP, anggaplah XLM di $2, selesai. Perhitungannya misalkan 30.000 sama 18.000 atau 19.000. Ya udah segitu, paling naik. Misalkan contoh di rupiahnya XRP 19.500, besok 19.700. Ya hanya kenaikannya segitu saja, naik turunnya segitu, sama kayak dolar sekarang kan gitu. Nah, itulah yang stable coin. Nah, kalau untuk Bitcoin kan bebas. Nah, ketika saya ambil pemisalan seperti itu, nah sekarang kita kembalikan ke koin Pi. Bukankah Pi tidak butuh menjadi stable coin? Sebetulnya ya nggak butuh. Karena kalau Pi distablekan, ini justru akan repot mengejar daripada tokenomik buat buat dunianya ini nggak nyampe gitu loh. Kan kalau memang mau adopsi secara global, mau dijadikan mata uang global, ya nggak nyampe kalau ditetapkan di value tertentu. Karena tempo hari pernah kan di video judulnya apa tuh yang saya sampaikan, menjelaskan, saya menghitung dari 22 bank terbesar di dunia, dijumlahkan asetnya yang berunderlay emas untuk seluruh dunia, dan itu disandingkan kepada value-nya, karena kan syaratnya adalah harus ada pemenuhan daripada aset global. Nah, aset dunia atau aset global itu sendiri, kita bisa salah satu tolak ukurnya kita lihat aja dari perbankan terbesar yang menguasai daripada aset dunia ini. Nah, kita lihat, nah, ternyata kan value kecil nggak nyampe, nggak nutup gitu loh. Nah, makanya kalau misalkan Pi di stable kan, ya justru bakal
ya apa namanya, ya stable coin lah artinya gitu. Stable coin paling berapa sih? Jadi walaupun di stablekan di 30 juta misalkan satu koin pi, ya sudah segitu saja. Jadi nggak bisa naik seberapa besar gitu kan. Nah, kemudian yang kita tahu pi itu kan penyempurna daripada Bitcoin yang kita pahami ya. Banyak juga para pakar mengatakan bahwa pi ini ya menyempurnakan daripada, termasuk juga Nikola sendiri pernah menyampaikan di videonya bahwa Pi Network ini mencoba untuk menyempurnakan daripada sistem yang ada di Bitcoin gitu, blockchainnya dan lain sebagainya, protokolnya, mungkin ya semua elemennya yang menyangkut dengan tatanan daripada Bitcoin ini ya disempurnakan di Pi Network gitu. Makanya kan banyak curiga tuh, jangan-jangan Nicholas nih sebenarnya Satoshi Nakamoto gitu kan ya, tapi Allah alam lah itu mah ya. Sementara apa namanya, Bitcoin ini sendiri kan yang kita tahu value-nya itu betul-betul luar biasa ya, dan Bitcoin membutuhkan kenaikan ya, kenaikan value. Semua orang yang punya Bitcoin itu pengennya harganya up terus ya, termasuk juga nanti Pi Network sama. Jadi yang menyempurnakan dari Bitcoin, Pi Network ini justru akan lebih lagi yang membutuhkan kenaikan untuk world cover tokenomics yang tadi saya bilang. Jadi ini butuh untuk mengcover ya, world cover tokenomics ini butuh. Kalau memang Pi sanggup ke sana ya berarti jangan distablekan kan gitu. Terlebih kemutakhiran dan kekuatan yang dimiliki Pi Network sebagai berikut. Nah, ini tadi saya udah coba rangkum kemutakhiran dan kekuatan yang dimiliki oleh Pi Network. Yang pertama, super quantum financial dan social blockchain Web3. Ini kekuatannya, ya. Kemudian yang kedua, keamanan protokol soroban. Ya, tempo hari sudah kita bahas keamanan protokol soroban seperti apa. Kemudian SCP, Stellar Consensus Protocol. Stellar Consensus Protocol khusus videonya udah kita pelajari juga ya. SCP ini seperti apa dan bagaimana akurasinya bagaimana. Ya, ini ada di Stellar. Kemudian FBA, Federated Byzantium Agreement, jelas. Ini menjadi kekuatan Pi. Sertifikasi ISO 20022 SWIFT ini sudah betul-betul oke. Ya, kemudian memenuhi syarat Basel 3 dan 4 juga sudah menjadi bagian daripada kekuatan Pi ke depan. Karena kan menyangkut ya, saling keterkaitan, saling keterhubungan satu sama lain. Kemudian global QR code. Ya, dimana kita transaksi bisa menggunakan QR code secara global di negara manapun, dimanapun. Kemudian yang ke-8 memenuhi QFS, Gesara dan Nesara. Nah, ini QFS memang luar biasa teman-teman. Coba kita lihat QFS ya, ada sedikit bahasan. Saya baca saja, saya tidak coba lebih dijabarkan lagi untuk mempersingkat waktu. Struktur QFS mulai berfungsi akan ada 4 port plug-in BRICS di seluruh dunia. Kamis pada tanggal 25 Januari, dolar AS yang didukung emas diperkenalkan dari Departemen Keuangan AS. Keesokan harinya ini 25 Januari, bulan ini ya. Kemudian besoknya 26-nya seluruh 86 platform riset mata uang global telah dimuat dan diluncurkan. Informasinya seperti itu. Kemudian pada tanggal 28-nya ya, kurs dinar baru Irak ya yang dirilis di negara tersebut pada hari Senin 1 Januari ininya yang dirilisnya kemarin, dan uang kertas AS baru keduanya diperdagangkan di forex katanya gitu ya. Kemudian bursa efek Irak ISX ya telah menyelesaikan hubungan platform internasional, informasinya. Kemudian akan ada 4 port plug-in BRICS di seluruh dunia. Yang pertama, Amerika Serikat itu portalnya USTN, negara yang akan berhubung dengan Amerika Serikat. Portalnya adalah ada Kanada, benua Amerika, dan Amerika Selatan. Kemudian yang portal yang kedua ini untuk Eropa, pelabuhan Eropa dengan Jerman memiliki portal kedua. Portal kedua yaitu Spanyol, Portugal, Italia, Prancis, dan Jerman. Kemudian portal ketiga ini Inggris akan menjadi gerbang token Sterling untuk Inggris, termasuk Inggris, Skotlandia, Irlandia, dan Wales. Kemudian yang keempat ya, Asia Afrika. Nah, ini ada Australia juga di sini. Jadi Asia, Afrika, dan Australia, dan mereka semua akan terhubung ke portal ini, portal keempat ini. Jadi setiap wilayah India, Pakistan, setiap negara di Afrika, Selandia Baru,
Australia, Asia, di belahan dunia ini kita semua terhubung ke portal yang posisinya portal keempat ya. Perubahan dari ICS Brazil, Rusia, India, Afrika Selatan, ya Cina telah diaktifkan QFS. Jadi artinya ini pelabuhan-pelabuhan ini sudah diaktifkan. Nah, kalau teman-teman penasaran QFS itu bagaimana? Kenapa informasi tentang QFS ini keluar seperti ini ya, informasi dan berita seperti ini? Beritanya keluar dari AMG System. AMG System Network Transmission Solution ini ya, ini adalah salah satu badan atau salah satu company yang memang bergerak dalam bidang transmisi jaringan, di mana AMG ini juga ada keterkaitannya dengan QFS tadi gitu teman-teman ya. Nah, ini untuk gambaran saja, teman-teman boleh dipelajari di websitenya ini amgsystem.com, silahkan ya. Jadi teman-teman di sini bisa baca-baca, mempelajari sistem transmisi ya. Jadi ini solusi transmisi antar benua, antar negara, antar ya seluruh dunia lah intinya gitu. Mau tingkat kecil, menengah, dan tingkat besar, ini silahkan teman-teman kalau mau mempelajari. Oke, tapi kita tidak ke situ, kita lanjut saja. Kemudian kita kembali ke awal ya, ini yang nomor 9 ya. Tadi udah QFS sudah. Kemudian yang ke-9 paten dagang USA ya dan Cina itu sudah keluar. Ini menjadi kekuatan Pi Network juga. Jadi paten dagang sudah oke, USA dan Cina. Kemudian SDK mandiri untuk API terbaru itu sudah oke. Nah, ini untuk tingkat security-nya ya, untuk keamanan Pi Network utamanya ada di SDK yang besutan dari Pi Network sendiri, jebolan hackathon. Kemudian SDK itu sendiri untuk akurasi dan penyempurnaan daripada sistem transmisinya API ya, antar node, antar company dan lain sebagainya. Oke, kemudian yang 11 ribuan utilitas finansial, barang, jasa, itu utilitas yang siap menopang, yang kita tahu teman-teman juga pasti pada menunggu utilitas apa, utilitas baik yang lokal di kita ataupun luar. Pitogo, Pichenmo dan sebagainya itu adalah utilitas. Nah, itu di utilitas tersebut itu sudah ribuan, baik di bidang finansial, barang dan jasa. Itu menjadi kekuatan Pi Network juga. Kemudian 12 jutaan pionir di ratusan negara. Betul, udah jelas terbesar untuk bidang penambangan seluler ya. Kemudian 13 big global company, Amazon, Samsung, Tencent, Google, StarX ya, Alibaba dan lain-lain. Banyak sekali teman-teman, banyak sekali. Pernah juga saya sampaikan ini di video, udah lama sih sebetulnya, tapi kalau mau ngurek-ngurek lagi ya adalah pasti. Kemudian yang terakhir World Bank melalui protokol Stellar dan ISO tentunya. Nah, World Bank ini keterlibatannya kenapa? Karena memang ada regulasi di protokol untuk tingkat keamanan pada transaksi yang akan dilakukan oleh masyarakat dunia. Tentunya dilindungi dengan sertifikasi ISO di sana. Nah, makanya ini menjadi power, kenapa saya bilang dimiliki oleh HAPI, karena kalau dibilang World Bank korelasinya dengan protokol Stellar itu sendiri. Ya, tapi protokol Stellar itu sendiri kan memang sudah tersertifikasi di ISO. Nah, sementara Pi Network ada di dalamnya, it's oke kan, berarti clear. Nah, segalanya sepertinya sudah diatur 10 tahun lalu teman-teman. Ya betul, lebih sebetulnya, lebih daripada 10 tahun yang lalu. Terus tahulah kekuatan project kita ini apa aja, bagaimana gitu. Jangan sampai orang nanya apa sih sebenarnya kok bisa diandelin begini ya. Tapi setidaknya kalau kita ada gambaran tahu ya, kita tinggal teman-teman cari aja misalkan tentang super quantum financial, sosial, blockchain, web3, keamanan protokol, silakan aja, QR code, QFS ya, kemudian FBA, SCP, dipelajari aja di Google, dibaca-baca, banyak kok. Dan ini adalah ke-14 ini mungkin, dan yang lain-lain yang tidak tercantum juga banyak. Ini yang saya ingat aja, ini aja udah betul-betul buat saya ngeri banget gitu loh ini project. Oke, kemudian yang terakhir ini Pitogo, informasi relax santai. Tidak tegang, tidak jelimet, tidak ruwet ya, tidak pusing by system, tetapi ini buat menikmatinya, yaitu berita menggembirakan bagi pionir Pi di Slovenia, bukan di Indonesia ya. Coba kalau di Indonesia ya. B2B BNB ya, Pri Anki apa sih? Pri Anki ini nama kali ya.
di pinggiran Ljubljana. Oh, ini nama daerah, pinggiran Ljubljana. Sekarang terdaftar di Pitogo Travel. Menerima pembayaran fee penuh pesan penginapan Anda dengan cryptocurrency fee hari ini. Wow. Penginapan ternyata luar biasa ya. 100% payment fee. Oh, dibayar pakai fee. Monggo. Ke mana itu? Slovenia. Oh, jauh amat. Tar Bali lah ya. Apalagi di mana lagi ya? Ntar Depok lah. Ntar Depok di saya, ntar kita lobby aja hotelnya. Oke, itu aja teman-teman. Jadi ini hanya apa namanya informasi tambahan aja buat teman-teman, barangkali bisa dijadikan referensi dan kita saling mempelajari saja lah intinya gitu ya. Oke, itu aja teman-teman. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.